Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, yang pertama, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap. Sudah ada perizinan dari Bapepti, kemudian tergabung di Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu juga sudah sempat memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Oke, untuk kelebihan trading di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread, di mana nih futures ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan trader sekalian karena lebih cepat untuk mendapatkan peluang profit di market. Kemudian low commission, charge commission pun juga sangat-sangat minim sekali. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, ini nih yang menjadi unggulannya platform MT5 Okta Investama Berjangka. Dikarenakan apa? Sedari awal traders membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat, yang mana mengikuti jam umum lokal Bank Nasional. Dan yang terakhir, program unggulan dari Okta adalah Okta Vaganza, yang mana traders pada saat melakukan transaksi di market itu dari jumlah lot yang dihitung dapat redeem menjadi poin, dan dari poin-poin yang dikumpulkan tersebut langsung dapat ditukarkan menjadi hadiah-hadiah. Let's say katakanlah mulai dari voucher, kemudian emas 5 gram, emas 10 gram, kemudian sampai dengan motor listrik, dan yang terakhir itu adalah mobil listrik. Oke, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Ada www.okta.co.id, kemudian Facebook dan Instagram, kemudian YouTube, kemudian TikTok, dan juga Twitter. Nah, untuk media sosial Telegram, Okta Investama Berjangka itu betul-betul sama sekali tidak menggunakan Telegram. Tanpa melupakan disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, kita mulai masuk ke dalam materi. Apa saja sih yang menjadi penggerak market di pekan kemarin? Karena apa yang terjadi di pekan kemarin bisa jadi akan bersambung untuk menjadi penggerak market di pekan ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Untuk hari Senin dan Selasa itu terbilang marketnya masih cukup sepi, tetapi di hari Senin itu ada pengumuman yang mengejutkan pasar, yang mana China di pekan kemarin itu melakukan pemotongan suku bunga pinjaman dengan tenor 1 tahun dan 5 tahun, yang masing-masing turun sebesar 0,25% atau 25 basis point. Dan di pekan kemarin pun itu juga ada penurunan suku bunga jangka menengah dari Bank Sentral China, yang disitulah akhirnya menimbulkan kekhawatiran bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi di negara China. Karena biar bagaimanapun kita tahu bahwa negara China itu merupakan negara terbesar nomor 2 saat ini di dunia dalam tingkat pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau ada apa-apa dengan China, biasanya juga akan berdampak secara global ke negara-negara utama lainnya maupun negara-negara berkembang lainnya. Let's say katakanlah yang paling dekat dengan pairing mata uang China itu adalah mata uang Aussie dan mata uang New Zealand. Kemudian di sesi hari Rabu itu berlanjut sama banyak dirilis sama data-data seputar PMI, ada manufacturing PMI, ada service PMI. Kita lihat di sini sama-sama ada dari Prancis, ada dari Jerman, ada dari Inggris, dan juga ada dari Amerika Serikat. Untuk dari Prancis itu manufacturing PMI berada di level 44.1, berarti terjadi
kontraksi karena betul-betul berada jauh di bawah angka 50. Nah, sedikit masukan, kalau rilis PMI itu berada di atas 50, dapat dikatakan negara tersebut mengalami zona ekspansi. Tetapi kalau di bawah 50, berarti negara tersebut mengalami zona kontraksi. Nah, kita lihat di sini Prancis itu berarti sedang melambat karena manufacturingnya juga di bawah 50, bahkan 44. Bahkan Jerman itu lebih buruk lagi karena berada di level 42,6. Sementara Inggris itu masih dirilis baik, berada di level 51,8 untuk manufacturing PMI. Dan untuk Amerika Serikat, manufacturing PMI itu terjadi penurunan atau sedikit terkontraksi, yang tadinya berada di atas level 50 atau 51,6, kali ini bertengger di level 49,5. Nah, tetapi untuk primadona di hari Rabu, ada kejutan yang menarik dari Bank Sentral Kanada karena terjadi pemotongan suku bunga Bank Sentral Kanada dari level 4,75% menjadi 4,5%. Nah, seperti biasa rekan-rekan traders, kalau bicara terjadi pemotongan suku bunga bagi negara tersebut, biasanya nih akan melemahkan mata uang negara tersebut. Oleh karenanya, USD Kanada itu akhirnya betul-betul terbang ke atas, kemudian diikuti oleh Euro terhadap Kanada, GBP terhadap Kanada, tetapi kalau Kanada terhadap Yen itu masih arahnya ke bawah. Tetapi kalau untuk yang pairingnya terhadap USD Kanada, Euro Kanada, GBP Kanada itu betul-betul terbang atau melonjak signifikan ke arah atas. Kemudian di hari Kamis itu ada advance GDP untuk Amerika Serikat yang lagi-lagi terjadi kejutan yang menarik bagi Amerika Serikat dikarenakan GDP-nya itu dirilis meningkat dari level 1,4% menjadi 2,8%. Nah, disitulah dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat rupanya berhasil untuk menjinakkan inflasi tanpa harus terjadi resesi. Karena itulah yang menjadi slogan dari para banyak analis. Karena biasanya kalau tren suku bunga tinggi itu biasanya akan betul-betul mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonominya itu akan berada di ambang batas antara resesi atau tidak. Nah, dalam hal ini Amerika Serikat ternyata berhasil lolos, inflasinya itu ternyata menurun, tetapi tingkat pertumbuhan sektor barang dan jasa atau GDP-nya tetap berada di zona yang baik, yaitu kenaikan sebesar 2%. Kemudian di hari Jumat itu ada Core PCE Price Index atau inflasi untuk konsumen bagi masyarakat Amerika yang terjadi sedikit peningkatan dari 0,1% menjadi 0,2%. Nah, disinilah mengukuhkan bahwa tensi untuk pemotongan suku bunga Fed sebesar 2 kali di bulan September dan di bulan Desember itu semakin bergema. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa inflasi menuju 2% itu sudah almost ke sana, sudah nyaris ke sana. Tetapi untuk GDP itu juga meningkat. Tetapi untuk PCE yang terakhir ini juga meningkatnya itu hanya tipis. Jadi semakin memperkuat tensi pemotongan suku bunga di bulan September dan Desember. Sementara ini ya, karena apa? Tetap kita harus lihat nih rilis keadaan ekonomi berjalan, dikarenakan untuk bicara pemilu di luar daripada konteks ini, untuk pemilu Amerika Serikat sendiri baru akan diadakan di bulan November. Nah, biasanya kecenderungan kebijakan moneter itu akan dilaksanakan secara absurd itu setelah pemilu. Nah, jadi kita akan lihat sama-sama apakah betul nanti pemotongan suku bunganya September dan Desember atau hanya di bulan Desember. Oke, sekarang kita beralih ke Wall Street. Untuk saham global naik pertama kalinya dalam 4 sesi pada sesi perdagangan akhir pekan Jumat karena ekuitas stabil setelah aksi jual tajam data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan landscape inflasi yang membaik sehingga membuat imbal hasil Treasury bergerak lebih rendah. Kemudian Dow Jones menguat sebesar 1,64%,
S&P 500 itu juga tercatat naik 1,11%, dan Nasdaq itu juga naik 1,03%. Nah, saham-saham berkapitalisasi kecil termasuk yang berkinerja terbaik di pasar yang melanjutkan perputarannya baru-baru ini menjadi saham yang dinilai terlalu rendah. Jadi kalau memang bicara tentang Wall Street, jadi pada saat pekan kemarin itu juga kita sudah sampaikan di acara podcast I Like Monday bahwa Wall Street mengalami tekanan dikarenakan ada blue screen. Apa sih itu blue screen? Jadi somehow tiba-tiba platform-platform yang menggunakan Microsoft itu tuh akhirnya tiba-tiba hang atau mungkin ada kesulitan itu di programmer sehingga mengganggu aktivitas, let's say katakanlah untuk bertransaksi di market yang menggunakan Microsoft, kemudian untuk agen-agen perjalanan, kemudian entah itu baik di bandara maupun di pelabuhan dan banyak lagi yang lain. Nah, disitulah akhirnya sempat menimbulkan ada apa nih dengan teknologi. Nah, oleh karenanya akhirnya disitulah Wall Street terjadi penurunan gitu loh. Nah, tetapi ya memang kalau misalnya terlepas daripada blue screen, ada juga untuk laporan-laporan pendapatan dari perusahaan-perusahaan mega cap yang berbasiskan teknologi. Katakanlah ada saham Tesla yang mengalami penurunan sampai sebesar 45%. Kemudian ada saham Alphabet yang merupakan induk dari saham Google yang juga terjadi penurunan sebesar 30%. Nah, oleh karenanya disitulah akhirnya Wall Street itu terjadi penurunan. Saham-saham mega cap berbasiskan teknologi yang lain itu juga akhirnya terbawa sama saham Google dan juga saham Tesla. Nah, tetapi ya seperti biasa kalau misalnya bicara Wall Street itu memang harus turun secara teknikal karena memang sudah beberapa kali tembus all time high, harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kalau bagi traders dia pengen buy juga nanti akhirnya ada kegalauan karena apa? Harga udah terlalu tinggi nih, masa kan nggak ada turunnya dulu. Nah, justru momen inilah yang betul-betul dicari oleh para rekan-rekan yang bertransaksi di marketnya Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500. Oke, kemudian kita beralih ke minyak. Untuk harga minyak mentah itu juga turun lebih dari 1% pada perdagangan Jumat. Ini merupakan penurunan mingguan ketiga karena kekhawatiran penurunan permintaan China lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Untuk WTI itu turun sebesar 1,43%, tetapi sejak awal tahun hingga kini WTI itu sebetulnya masih mengalami kenaikan sebesar 7%. Kemudian minyak Brent itu juga turun 1,51%. Sejak awal tahun 2024 hingga kini sebetulnya masih menguat sebesar 5,3%. Nah, sepanjang pekan kemarin harga WTI turun 3,7%, sedangkan minyak Brent pada minggu lalu juga melemah 1,8%. Nah, hal ini sebenarnya apa sih penyebabnya? Jadi memang kalau misalnya bicara minyak, nah tadi di awal podcast kita sudah sampaikan bahwa somehow entah kenapa secara mengejutkan PBOC itu bank sentralnya China tiba-tiba melakukan pemotongan suku bunga bank sentralnya yang bertenor 1 tahun, 5 tahun, bahkan di Kamis juga dilanjutkan lagi pemotongan sebesar masing-masing 25 basis point atau 0,25%. Nah, inilah yang menimbulkan kegalauan pasar. Nah, ingat, biar bagaimanapun China itu merupakan negara importir terbesar di dunia. Nah, berdasarkan data-data China yang sedang menurun, itulah yang akhirnya diamini sama sebagian pelaku pasar minyak atau trader minyak. Wah, takutnya nih permintaan minyak dari China itu juga akan ikut-ikutan melemah. Nah, disitulah akhirnya
terjadinya penurunan minyak sehingga minyak itu sempat menyentuh level $76 per barrel. Oke. Kemudian ekonomi Amerika Serikat itu tumbuh 2,8%, tetapi jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Tetapi impor minyak ke China, nah ini nih yang menarik, turun sebesar 10,7% pada Juni, dan impor produk olahan turun sebesar 32%. Angka itu betul-betul signifikan rekan-rekan trader sekalian. Itulah yang menyebabkan harga minyak itu akhirnya menyentuh harga low di angka $76 per barrel. Nah, kemudian China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Oke, kita sekarang masuk ke emas. Harga emas naik lebih dari 1% pada perdagangan Jumat, didorong oleh penurunan imbal hasil surat utang Amerika Serikat. Investor dan trader emas optimis penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat akan terjadi di September hingga menekan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Untuk emas berjangka, pengiriman Agustus ditutup 1,2% lebih tinggi. Kemudian tekanan inflasi dan aktivitas ekonomi Amerika Serikat memudar. Kemudian pemangkasan suku bunga 2 kali tahun ini. Jadi ya memang secara keseluruhan untuk bicara pergerakan harga emas, jadi memang harga emas pada saat harga tertingginya di angka 2483,64, disitulah akhirnya harga emas terjadi pergerakan koreksi. Sama seperti Wall Street, kalau harganya terlalu tinggi terus, trader buyer kapan mau belinya? Kan seperti itu. Nah, justru dengan adanya momen seperti ini, inilah yang diharapkan oleh para traders buyers emas. Karena ingat, biar bagaimanapun bahan bakar emas, yaitu pemotongan suku bunga, entah itu sekali atau entah itu 2 kali, itulah yang akan menjadi trigger emas akan kembali ke zona atas. Nah, perhitungan simpelnya atau logika mendasarnya gampangnya seperti ini. Harga tertinggi itu di 2483,64. Nah, let's say katakanlah dikurangi $200, berarti harga potensi penurunan itu akan berada di level 2283,64 atau let's say katakanlah 2284. Nah, itulah target untuk medium. Apakah harganya ke sana? Kita akan lihat nih sama-sama dari berdasarkan rilis data ekonomi Amerika Serikat berjalan. Oke. Nah, masuk nih kita ke bocoran-bocoran yang akan menjadi penggerak market di pekan ini. Hari Senin seperti biasa itu akan sepi dengan rilis data kalender ekonomi. Tetapi di hari Selasa itu sudah akan mulai terdapat data kalender ekonomi penggerak market. Kita besarin ya. Nah, itu ada Jerman, tingkat inflasi daripada Jerman, kemudian ada CB Consumer Confidence dan George Job Opening. Jadi ya memang kalau bicara George Job Opening memang ya ini memang masih bulan Juli, tetapi setengah-setengah nih antara Juli dan Agustus karena dari tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus. Nah, seperti biasa di Jumat pekan pertama di awal bulan itu pasti biasanya akan dirilis data non-farm payroll. Nah, kalau udah bicara rilis data non-farm payroll, berarti biasanya secara normal sedari hari Selasa itu akan ada George Job Opening. Hari Rabu itu akan ada ADP. Hari Kamis itu akan ada Unemployment Claims. Dan di hari Jumat barulah nanti akan ditutup sama serangkaian data-data non-farm payroll. Kenapa saya bilang serangkaian? Karena bukan hanya NFP sebenarnya, tetapi rekan-rekan Okta Traders sekalian harus juga aware bahwa itu ada 3 rilis data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis secara serentak sekaligus. 1, unemployment rate, kemudian average hourly earnings, kemudian data non-farm
payroll. Nah, kita lihat sama-sama untuk hari Selasa, job opening ini dirilis 8,14 juta. Tetapi untuk forecast-nya itu tidak ada. Tetapi yang menarik di sini ada juga data CB Consumer Confidence yang dimana terjadi penurunan ekspektasinya dari 100,4 menjadi 99,8. Kemudian untuk hari Rabu itu nanti akan ada serangkaian rilis data inflasi juga bagi Australia. Kita lihat sama-sama. Dari level 1% sama menjadi 1%. Kemudian dari level 4% akhirnya untuk CPI year on year itu dirilis dari 4%, ekspektasinya ke 3,8%. Kemudian terlepas daripada Australia itu juga akan ada manufacturing PMI untuk China. Itu kita lihat, kita besarin dulu juga. Nah, untuk manufacturing PMI China itu dirilisnya sedikit menurun dari 49,5 menjadi 49,3. Nah, inilah data inflasi Australia menurun. Kemudian data China juga menurun. Nah, berarti infonya, bocorannya bisa jadi untuk hari Rabu di sesi Asia akan terjadi pergerakan koreksi atau penurunan pada mata uang Aussie. Oke, selanjutnya bocoran berikut. Nanti juga di sesi Asia Rabu itu akan ada peluang yang menarik untuk bertransaksi di yen. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti di tentatif ini ya, berdasarkan Forex Factory, akan ada pengumuman suku bunga untuk Bank Sentral Jepang. Nah, kalau bicara Bank Sentral Jepang, sedari pekan kemarin, sedari sebulan yang lalu bahkan, kita sudah mengingatkan kepada rekan-rekan traders bahwa akan bisa terjadi USD terhadap yen. Itu akan mulai terkoreksi pada saat tensi Bank Sentral Jepang itu akan dinaikkan. Sementara sebaliknya, tensi Bank Sentral atau suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat itu akan diturunkan. Jadi terbalik tuh. Nah, memang betul adanya USD terhadap yen itu akhirnya terjadi penurunan signifikan sekarang ini. Dari level 162 sampai sekarang ini kita berkomunikasi itu berada di level 153 atau let's say katakanlah sudah bergerak 900 pips dari apa yang sudah kita ingatkan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian. Jadi besok Rabu ini akan ada lagi nih momennya untuk bertransaksi di yen. Bukan yen itu ada USD yen, ada euro terhadap yen, ada pound terhadap yen, ada Aussie terhadap yen, ada New Zealand terhadap yen. Nah, semuanya itu produknya itu semuanya lengkap. Ada di platform NT5-nya Okta Invest Sama Berjangka. Dan jangan lupa ingat, tidak ada swap lagi. Oke, kemudian itu untuk hari Rabu ya. Jadi nanti akan ada momen trading di USD Yen untuk major currency-nya. Kalau cross rate-nya yang tadi kita sebutkan. Kemudian di sesi Eropa itu akan ada data inflasi untuk zona Uni Eropa. Berlanjut di sesi Amerika itu nanti akan ada ADP. ADP kita lihat sama-sama. ADP mengalami peningkatan dari 150 menjadi 166, bagus untuk greenback. Nah, kemudian di hari Kamis, akan ada banyak momen yang menarik dikarenakan hari Rabunya suku bunga Jepang ingat. Kemudian di hari Kamis sedari pagi dini hari itu akan ada pengumuman suku bunga Bank Sentral Amerika yang akan terjadi di jam 1 pagi. Teorinya sih dirilisnya tetap dari level 5,5% menjadi 5,5%. Tetapi yang pengen dicari sama para traders itu adalah gimana nih, apakah benar pemotongan suku bunganya 2 kali atau 1 kali sih? Nah, seperti biasa kalau bicaranya pengumuman suku bunga itu pergerakannya itu akan betul-betul memberikan peluang bagi para traders untuk mendapatkan
profit di market, karena kecenderungan biasanya kalau pengumuman suku bunga akan bergeraknya full naik betul ke atas atau full turun betul ke bawah. Nah, itu untuk Kamis pagi dini hari. Dilanjut lagi sama sesi Eropa. Kamis sesi Eropa itu akan ada lagi pengumuman suku bunga untuk Bank Sentral Inggris. Nah, di sini memberikan kejutan. Kenapa saya bilang ada kejutan? Karena Bank Sentral Inggris ekspektasinya itu akan terjadi penurunan dari level 5,25% menjadi 5%. Nah, ini beberapa yang podcast yang kemarin-kemarin itu disampaikan bahwa Inggris bisa jadi akan merubah kebijakan suku bunganya pada saat bulan Agustus, dikarenakan dia menunggu pemilunya itu betul-betul selesai. Nah, untuk kita lihat di hari Kamis itu merupakan tanggal 1 Agustus, awal bulan Agustus. Nah, disitulah kita akan lihat sama-sama kecenderungan secara normal apabila terjadi pemotongan suku bunga bagi Bank Sentral Inggris, maka pound terhadap USD itu akan terjadi pergerakan penurunan. Tetapi ya terlepas daripada pengumuman suku bunga, ingat ya, kita juga akan tetap menyingkapi bahwa terlepas daripada itu pidatonya dari Gubernur Bank Sentral Andrew Bailey gimana? Apakah hawkish atau dovish? Karena untuk pidatonya itu nanti akan 30 menit setelah rilis data suku bunga Inggris, yaitu di jam 6.30. Dan yang terakhir, momen trading untuk pekan ini itu adalah di seperangkat data tenaga kerjaan daripada Amerika Serikat, yaitu non-farm payroll. Nah, kita lihat sama-sama average hourly earning dari 0,3% tetap dirilis 0,3%. Non-farm dirilis menurun atau jelek buat Greenback dari level 206 menjadi 177. Dan unemployment rate itu dirilis tetap di level 4,1%. Oke, jadi ya bocoran untuk pekan ini kesimpulannya adalah hari Selasa itu untuk inflasi Jerman, kemudian hari Rabu itu untuk suku bunga Jepang, hari Kamis itu adalah untuk suku bunga Amerika Serikat dan Inggris, dan hari Jumat itu adalah untuk non-farm payroll. Oke, sekarang kita beralih ke teknikal. Nah, ini dia, bicara Wall Street memang sedang terjadi pergerakan koreksi, tapi itu pun juga sudah dibocorin di podcast pekan kemarin dan bahkan 2 pekan sebelumnya. Nasdaq saat ini tertahan di level Fibo 50%, di mana penurunan selanjutnya itu akan mengindikasikan ke level support yang untuk melakukan posisi buy ada di level 18.590 dan 18.026. Kemudian untuk S&P 500 itu juga sama. Itu sedang tertahan betul di Fibo 38.2%. Di mana Fibo 38% itu di 54.30.73, tetapi kalau true breakout level selanjutnya untuk melakukan buy yang bagus itu berada di level 5341, 5252 hingga 5041. Kemudian untuk bocoran teknikalnya pekan ini ada di yen. Untuk di yen kita lihat sama-sama. Nah, sama. Inilah yang kita maksud bahwa USD yen itu hati-hati sama pergerakan koreksi, dan akhirnya betul saja sementara kita lagi berkomunikasi sekarang itu betul-betul ngerem di level 61.8%. Dari situ langsung terjadi perlawanan yang cukup signifikan dan mengalami kenaikan dari level 152 hingga sekarang kita lagi berkomunikasi berada di level 153. Dari level terendah yang terjadi di Kamis pekan kemarin akan mengindikasikan penurunan lebih lanjut atau level support untuk melakukan buy berikutnya berada di level 150.12.
kemudian 148.25 dan yang terakhir 146.47. Kemudian sampel berikut kita juga ambil untuk pound sterling dikarenakan seperti yang tadi kita sampaikan di pekan ini akan ada momen yang menarik untuk Bank Sentral Jepang dan Bank Sentral Inggris, yen dan pound. Untuk pound sterling sementara ini trennya lagi mengarah ke atas, tetapi saat ini sedang terjadi pergerakan koreksi. Saat ini tertahan di level support Fibo 23.6%. Di level 1.2867. Nah, level support berikut yang mengindikasikan harga buy yang optimal atau lebih bagus berada di level 1.2759 dan 1.2671. Yang paling terbaik berada di level 1.2583. Oke. Sekarang kita berlanjut ke komoditas. Untuk minyak itu juga sama, terbawa oleh tensi kekhawatiran China sebagai negara pengimpor minyak nomor 1 di dunia itu sedang melambat pertumbuhan ekonominya. Oleh karenanya itu menimbulkan kekhawatiran bahwa China itu akan mengalami penurunan untuk mengimpor minyak. Minyak level buy atau level supportnya itu berada di level yang pertama kali adalah 76.79. Kita lihat betul-betul sedang tertahan sekali di level Fibo 61.8%. Level support berikutnya berada di level 75.14, 73.76 dan yang terakhir 72.46. Kemudian kita beralih ke emas. Emas saat ini juga sedang terjadi pergerakan koreksi. Kita lihat sama-sama dari grafiknya. Setelah menyentuh harga tertinggi sepanjang masa di 2483.64, akhirnya terjadi pergerakan koreksi dan mengerem. Istilah bahasa awamnya. Di support 61.8% atau di level 23.55. Nah, level support berikutnya atau level buy yang lebih menarik itu akan berada di 2325, 2300 dan yang terakhir berada di level 2277. Nah, itulah yang akan memberikan peluang buy yang lebih menarik karena kan risikonya lebih sedikit. Tetapi ya memang saat ini ya memang sedang terjadi pergerakan ke atas. Tetapi tetap waspada ya sama pergerakan koreksi penurunannya. Oke. Setelah ini sudah habis materinya, kita tidak pernah bosan-bosan menyampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa pada saat di market selalu rencanakanlah terlebih dahulu apa yang Anda ingin trading. Kemudian tradinglah atau bertransaksilah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Bersama Okta Invest Nama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.